Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,29% saja. Dengan total market cap mencapai di 1,20 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin dia meningkat dengan tipis di 0,67%. Ya, tapi intinya apa? Yang penting masih bisa bertahan di atas dari struktur 28.800 ya. Itu PR-nya. Lalu untuk Ethereum dia terkoreksi tipis sebesar 0,10% saja di angka 1901. Lalu untuk BNB dia terkoreksi tipis di 0,12% di angka 325,87. Untuk XRP dia meningkat sebesar 0,44% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 46 sen. Untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 0,10% di angka 39 sen. Dogecoin terkoreksi sebesar 0,78% di angka 0,078. Polygon Matic dia terkoreksi sebesar 1,24% di angka 98 sen, kembali sedikit di bawah dari $1. Dan untuk Solana dia terkoreksi kalau dibulatkan sekitar 1%-an di angka $22 lebih 2 sen ya. Jadi kita bisa lihat pada hari ini cenderung nggak terlalu besar movementnya ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini kita bisa lihat ya, di US itu seingat gua ada satu yang penting kayaknya ya. Oh, ada beberapa ternyata ya. Yang pertama itu gua pastiin sekali lagi takut ke skip ya. Yang pertama itu nanti jam setengah 8 malam akan keluar non-farm payrolls ya. Nah, di sini kalau kita lihat harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi karena a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Dan seperti biasa, yang kita inginkan adalah apa? USD yang melemah ya. Jadi kita ingin dia lebih rendah daripada ekspektasi ya. Itu tepatnya di 180.000. Oke, itu untuk si non-farm ya. Selanjutnya ada juga unemployment rate. Untuk di sini kita bisa lihat apabila dia lebih tinggi ya, apabila dia negatif, apabila dia higher than expected ya, kalau dia lebih tinggi daripada ekspektasi, maka ini adalah negatif atau bearish pada USD. Jadi kita ingin dia lebih tinggi daripada ekspektasi. Ya, seperti gue bilang dari sebelum-sebelumnya, kita ingin pengangguran ya mulai meningkat tapi jangan ekstrim ya supaya the Fed nggak berani untuk meningkatkan interest rate lagi begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini, ada dua yang sangat penting ya. Lalu untuk besok kita intip sedikit ya. Untuk besok ternyata nggak ada apa-apa lah ya. Ada tapi nggak ada yang terlalu penting lah kesannya ya. Jadi untuk hari ini kita bisa fokus ke dua data ini ya yang akan keluar nanti setengah 8 malam dan jam dua-duanya sama-sama setengah 8 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendarnya. Dan selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini kita ngomongin satu moving average yang sebenarnya gue juga jarang pakai. Tetapi satu indikatornya cukup bagus untuk menunjukkan apakah momentum dari bull market ini cukup untuk tembus ke atas dan membuat suatu all time high atau tidak ya. Yaitu adalah MA20 di monthly candle ya. Nah, biasanya kita pakai daily atau weekly. Nah, di sini kita ngomongin pakai monthly ya. Nah, MA20 ini kalau kita lihat beberapa kali apabila dia tertembus ya dan terjadi monthly close di atas dari MA20, ini menunjukkan pertanda yang cukup besar untuk melanjutkan all time high baru gitu ya. Kalau kita lihat di sini di 2000 berapa nih? Yang pertama banget lah kita ambil data tertua ya. Data tertua yang kita punya itu di sini ya, 2016 saat dia weekly close, tapi kayaknya coba kita cari ini mungkin lebih panjang ya. Oke, ini lebih panjang. Nah, saat terjadi weekly close di atas dari MA20 di monthly, dia lanjut bull market membuat all time high. Saat dia tembus di sini membuat all time high lagi di 2016 ya. Lalu saat di sini, nah ini mungkin kasus khusus nih di cycle kemarin. Nah, kita bisa tembus tapi sempat jebol sedikit ke bawah sini, tapi bisa dibilang ini kasus khusus karena ini masuknya resesi ya. Nah, jadi ya kita harus pertimbangkan tahun ini juga ya. Tahun ini The Fed menyatakan bahwa ada kemungkinan bisa terjadi resesi. Jadi arguably ini bisa terulang lagi. Tapi bisa dibilang dari berapa kali nih ya? Dari kita ambil di sini 1, 2, 3 ya, dari 3 kali, 2 kali selalu all time high, 1 enggak, berarti 2/3, not bad ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Arguably sekali lagi yang membuat ini
masuk ke skenario tahun lalu, ya sorry bukan tahun lalu, tapi cycle lalu atau ke sebelum-sebelumnya adalah apakah US mendapatkan resesi atau tidak, gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk analisa dari Twitter kita ya. Jadi kita siap-siap nih apakah kita akan breakout atau tidak ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA kita yang seperti biasa ya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini terjadi daily close yang bagus ya. Terjadi daily close yang sesuai dengan harapan kita. Dia bertahan dan daily close di atas dari MA20 dan juga di atas dari 28.800-an. That's good, that's good. Itu sesuai dengan harapan kita ya. Nah, jadi sekarang PR-nya apa, Bang? Masih sama seperti kemarin. Bertahan di atas dari 28.800. Nah, semoga saja pada hari ini dua economic calendar kita akan bisa membantu supaya USD kembali melemah lagi dan sehingga Bitcoin bisa lanjut lagi membuat rally. Dan harapan gua sih ya, ini PR untuk jangka lebih ya mungkin medium termnya adalah bisa secepat mungkin menaklukkan lagi 29.900. Begitu. Itu PR untuk lebih jangka medium termnya lah ya. Nah, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Nah, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar dan ternyata kita bisa di sini indeks dolar lagi-lagi masih tertahan oleh apa? Tertahan oleh bukan MA tapi tertahan oleh 100,99. Kita bisa lihat kemarin dia terjadi lagi retest untuk keberapa kalinya di sini ya? 1 2 3 ya, 3 keempat di sini ya dalam beberapa bulan terakhir. Nah, jadi bisa dibilang ini jadi cukup alot ya sebagai sebagai support cukup alot. Nah, semoga saja dengan data nanti dari US ini apabila dia hasilnya kembali membuat USD melemah, nah USD bisa kembali daily close di bawah dari sini ya. Karena terakhir kali dia daily close di bawah di sini sudah cukup lama ya. Terakhir kali itu di sini di tanggal ya Februari. Tapi gagal untuk jebol ke bawah tapi malah mantul ke atas ya. Jadi ya semoga kali ini andaikan dia daily close di bawah dari sini itu bisa signifikan di bawah dan juga bisa menjadikan ini sebagai resisten karena di sini dia close di bawah tapi gagal menjadikan ini sebagai resisten ya. Jadi itu dia kurang lebih PR untuk DXY ya. Jadi overall seperti itu untuk makronya ya. Untuk Bitcoin ya lagi-lagi seperti tadi bertahan di atas dari 28.800. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan kita bisa di sini lagi-lagi kita dimanjakan oleh Bybit dengan event Deposit and Trade. Kita bisa earn up to 22 USDT. Seperti apa caranya kita bahas di bawah ya. Yang pertama, ini hanya berlaku untuk user dari Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Filipina saja. Dan yang kedua, kalian sudah harus KYC by the end of the event untuk bisa eligible di event ini. Yang pertama, ini sangat gampang, tinggal sign up dan melakukan KYC level 1 saja, kalian bisa mendapatkan 2 USDT. Lalu yang kedua, di sini kita juga bisa mendapatkan 10 USDT dengan melakukan first time deposit ya, dengan lebih dari 50 USD saja. Ya, ini untuk 1000 depositor pertama. Dan yang ketiga, kalian bisa mendapatkan 10 USDT lagi apabila kalian trade secara derivatif bisa 100.000 ya, atau secara spot bisa 10.000 USD. Ini untuk 500 trader pertama saja ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Ini event yang sedang berlangsung. Dan jangan lupa juga di sini buat lo yang ingin memperkenalkan Bybit ke teman-teman lo yang belum trade crypto mungkin bisa pertimbangkan untuk mendapatkan event di sini ya. Kalian bisa mendapatkan 25 USDT bonus untuk each referral kalian ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini posisi spotnya buy limit pertama kita sudah di retest kemarin. Jadi buat lo yang sudah pasang posisi spot di sini kemungkinan besar sudah profit ya. Nah, untuk buy limit kedua kita di MA50 yaitu di angka 28.513 dan buy limit ketiga kita di angka 28.000 pas lah ya, kita buat pas aja 28.000. Nah, itu untuk posisi spot di Bitcoin.
Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 28.812. Nah, ini sebenarnya satu struktur yang kemarin gue lupa bahas ya. Sayangnya kalau gue bahas kemarin ini sebenarnya bisa jadi target TP, tapi nggak apa ya. Buat elu yang sudah punya posisi long di sini bisa pertimbangkan 29.489 sebagai target TP yang lebih konservatif. Buat yang sedikit lebih agresif, boleh pertimbangkan target TP-nya di angka 29.900-an ya. Nah, itu untuk posisi long-nya. Untuk posisi short, apabila nanti terjadi retest 1 ya, retest 1, retest 2 di angka 29.489, kan bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di sini dengan target TP di angka 28.800. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat di sini ya. Buy limit kedua kita kembali di retest kemarin ya, berarti sudah 2 kali kesempatan untuk punya posisi di sini ya. Tapi buat lo yang masih ketinggalan, boleh silakan buy limit kedua kalian yaitu di 1869. Lalu untuk buy limit ketiga kita ada di angka 1780 yaitu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini, kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2 dan juga bisa dibilang retest 1, retest 2-nya terjadi di dua tempat ya. Jadi buat lo yang kemarin sudah nge-short di sini, congratulations sudah kena target TP di 550. Dan buat lo yang ya ini mungkin lebih sedikit jarang ya, karena berarti lo harus bangun pagi-pagi nih. Tadi sudah profit berarti profit 2,25%-an untuk posisi shortnya. Nah, untuk posisi longnya tergantung nih lu pasang atau enggak, karena ya kayak seperti yang gue bilang tadi, bangun sedikit pagi tadi ya. Buat lu yang bangun pagi tadi, retest 1, retest 2 sudah terjadi di 550. Nah, target TP-nya bisa dibilang sudah kena juga lagi pada hari ini ya. Jadi kalau lu bangunnya pas nih ya, 2,3% atas bawah sudah profit ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan selanjutnya kita ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat buy limit kedua kita baru di reclaim kemarin. Sayangnya pada hari ini sudah jebol. Atau lebih tepatnya gini sih ya, kemarin lusa di reclaimnya, kemarin udah jebol lagi ya. Tapi nggak apa ya, minimal buat lo yang sudah akumulasi di sini ya sudah dapat posisi lah ya. Buy limit ketiga kita masih sama di angka 41 sen. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama di angka 43 sen. Tinggal kita lihat besok pagi jam 7. Apakah Phantom akan daily close masih di bawah atau di atas dari 43 sen. Andaikan dia masih daily close di bawah dari struktur 43 sen, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short. Jadi kalau terjadi retest kedua dalam beberapa hari ke depan, kita bisa langsung dapat posisi short di sini karena konfirmasi dengan target TP kita di angka 41 sen. Ya, itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 41 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 43 sen. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat di sini, kemarin lusa pada tanggal 3 Mei dia berhasil reclaim 98 sen. Dan untungnya kemarin walaupun tipis, dia masih bisa bertahan di atas dari struktur 98 sen, which is good ya. Jadi untuk buy limit kedua masih aktif ya di angka 98 sen dan buy limit ketiga kita di angka 92 sen. Itu untuk posisi spot di Matic ya. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 98 sen sebagai support. Maka dari itu lu sudah punya posisi long harusnya sekarang ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di angka $1 lebih 1 sen. Tapi kalau mau lebih gampang dibulatkan pas ke $1 itu lebih aman ya. Jadi itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di $1 sebagai resisten, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di angka 98 sen. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini ya. Dia bisa dibilang untuk secara struktur seingat gue ini buy limit pertama kita, buy limit kedua di 5200 dan buy limit ketiga kita di $5 lebih 65 sen ya. Jadi bisa dibilang untuk sekarang yang masih menahan harga Polkadot adalah struktur buy limit ketiga kita yaitu di $5 lebih 65 sen ya. Nah, itu buat kalian yang masih pengen atau belum dapat akumulasi, silahkan bisa pertimbangkan di $5 lebih 65 sen. Nah, untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di sini ya, bahkan bisa dibilang dari tanggal 1 sampai tanggal 2 kemarin.
Nah, tapi posisi long di sini belum kena target TP di EMA 200. Ya, jadi buat lo yang masih pegang, bisa dipertahankan. Tapi amit-amit kalau sampai jebol dan daily close di bawah dari $5 lebih 65 sen, kalian bisa pertimbangkan untuk cut loss. Ya. Nah, itu untuk posisi long ya di EMA 200. Nah, otomatis untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 200 sebagai resisten, kalian bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kalian di angka $5 lebih 65 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Polkadot. Dan juga ini ending dari DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan buat lo yang ingin buka posisi futures dan gak mau agresif ya, alias mau konservatif, mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk TP atau tutup posisi kalian dulu apabila belum kena ya. Apabila si TP kalian belum kena, kalian bisa TP manual sebelum jam setengah 8 malam karena nanti akan keluar non-farm payrolls dan juga akan keluar juga unemployment rate. Otomatis di sini kemungkinan besar akan terjadi volatility. Ya, ini untuk mengurangi resiko kalian. Tapi buat kalian yang memang agresif, ya silahkan bisa dipertimbangkan untuk di hold saja posisinya ya. Nah, dan juga jangan lupa, seperti biasa, jangan over leverage dan jangan juga menggunakan uang panas saat kalian investasi atau trading di dunia kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.